Oke, malam gengs, balik lagi di acara Kandang Bersua ya. Kali ini, malam ini gue udah datengin narasumber yang mana itu salah satu founder dari media Sekutu Sekota. Nah, yang mungkin gue bisa jelasin dikit mengenai Sekutu Sekota ini yang gue tahu dan sering muncul di explore Instagram gue gitu. Sekutu Sekota ini media yang meliput acara-acara musik dan konten-kontennya tuh lebih ke arah musik pop culture sih bisa dibilang gitu. Oke, mungkin kita bisa perkenalan dulu nih. Buat ke teman-teman semua nih. Oke, gua Alfandel Fajri. Mungkin gua salah satu dari founder Sekutu Sekota yang tadi udah dijelasin oleh hostnya yaitu Reza. Apa nih bang? Yang mau ditanyain dari Sekutu Sekota? Menarik sih media ini nih, yang udah sering muncul lah di explore Instagram gue. Gue pengen tahu awal mulanya tuh gimana sih lu bikin media Sekutu Sekota ini? Awal mulai banget nih bang. Iya. Awal mulanya tuh gua dulu sama temen gua tuh satu orang namanya Fahrul. Niatnya itu cuman kayak gua kan dulu desain kayak gitu ya bang, buat kayak baju dan lain-lain. Nah terus gua ngedesain baju. Nah terus temen gua ini punya mungkin hak cipta dari kata Sekutu Sekota. Terus gua bilang ke temen gua, lu gua jadiin ya ini jadi brand baju gua gitu kan. Kalau nggak lu mau nggak barengan sama gua buat baju, kata gua gitu kan. Terus kata dia, ayo nih gua buat bareng tuh. Nyari ke Cipadu, nyari bahan, nyari kain, terus gue ajak teman gue yang di utara buat jadi donatur besarnya bang, karena gue mikir kalau berdua doang duitnya nggak cukup bang untuk kayak ngelipetin kayak satu lusin nggak bakal cukup banget kan. Terus akhirnya gue cabut, gue cari-cari bahan, terus gue rapat bertiga sama temen gue, terus gue mikir lagi, masih kurang nih uangnya nih, gimana caranya buat kayak banyakin gitu kan. Terus buat telepon satu temen gue lagi yaitu lu bang, buat telepon lagi dia, telepon lagi lu, suruh datang tuh ke FM Bulungan, ngomongin tentang baju Sekutu Sekota ini. Nah terus seiring udah deal tuh, udah mau jadi buat baju Sekutu Sekota, akhirnya lama kelamaan desain baju, mau buat tote bag juga, mau ini udah cari semuanya, udah nyari vendor-vendor yang lainnya, bahkan konveksinya kita udah dapet semua ya bang. Terus akhirnya setelah itu kita ada UAS, karena kan kita mahasiswa nih, kepotong tuh UAS, lu tahu sendiri kan, UAS yang hektik parah. Akhirnya nggak berjalan nih, yang dana udah terkumpul tuh, cuma baru kumpul berapa. Terus akhirnya tiba-tiba lu nyaranin ke Farul gimana caranya mau buat Sekutu Sekota ini jadi media, karena ya balik lagi nih, tongkrongan kita ini pengen orang-orang yang kayak kreatif parah lah anjing, kayak nggak mau ketinggalan dari orang-orang. Terus akhirnya kayak keresahan dari lu, keresahan dari gua, keresahan dari Farul dan temen gua itu, dan semua bocah tongkrongan gua berawal dari keresahan nih, kayak melihat teman-teman yang lain kayak progres dalam jurusan kita gitu kan kita jurusan jurnalistik nih, tapi kita nggak punya media nih, kenapa nih. Akhirnya berdirilah media Sekutu Sekota ini gitu kan. Pertamanya kan bingung tuh gimana cara buatnya media gitu kan. Akhirnya ketemu satu orang buat ngeliput coffee shop yang di Ciputat tuh bang, ada namanya Moonwave gitu kan. Terus akhirnya dikasih kesempatan untuk ngeliput, kira-kira udah kekumpul semua orang-orang yang bisain semua, datang tuh ke ngeliput acara itu tanpa latar belakang kita ngerti, harus tahu untuk ngeliput seseorang gimana, ngeliput dari band-bandnya kayak gimana. Udahlah asal aja, yang penting jalan dulu. Akhirnya berjalan, akhirnya jadi muncul dari itu bang, namanya media Sekutu Sekota. Berarti Sekutu Sekota ini bisa dibilang awal mulanya karena pengen usaha baju, ya. Terus karena ngelihat berarti bisa dibilang awalnya pengen ngerintis baju nih, ngerintis baju dagang, tapi dagang karena, lah.
ya masalah satu dan lain hal, terus ngeliat celah juga kayaknya Ngeliat celah. Untuk dijadiin belok nih ke media. Iya. Oke nih, jadi masuk lah itu ya. Bener masuk bang. Soalnya saran dari temen gue ini yang Farul ini, ya udah pan kita buat media dulu. Nah terus untuk cara pemasaran bajunya dari media yang kita buat. Jadi dari followers yang Skutus Kota, mungkin kalau kita mau buat baju, mau buat apa, mungkin di situ pasarnya udah dapet bang di situ bang. Gitu. Jadi kita mau jualan apa aja nanti dapet lah situ. Soalnya udah ada followers gitu bang. Nah, ini Skutus Kota lu bikin itu emang cuman kayak temen-temen tongkrongan lu doang, atau emang Skutus Kota ini kayak yaudah nih orang siapapun boleh masuk? Nah, kira-kira isi apa yang di Skutus Kota itu sekarang gimana? Orang-orang Skutus iya, Kota. Nah, kan yang gua tadi udah bilang atas dasar keresahan kita yang nggak masuk kayak UMKM kampus, terus kayak organisasi kampus yang berlatar dasar media. Nah kan kita semua orang-orang dari terutama ya jurusan jurnalistik yang nggak masuk ke organisasi itu. Akhirnya kita tarik-tarik gini bang, kayak tongkrongan kita rata-rata kan nggak ada yang masuk ke media, ke organisasi kampus itu tuh bang. Nah terus akhirnya atas dasar keresahan kita tarik satu-satu yang dulu awal-awal kita nggak mikirin lu bisa apa enggak, yang penting lu punya keinginan lu untuk masuk ke Skutus Kota ini. Kayak lu mau berusaha bareng dari awal, ayo kita tarik nih, ayo pokoknya lu nggak bisa, lu jangan ngomong nggak bisa, lu mau ayo kita tarik gitu kan, gitu bang. Berarti istilahnya tuh tanpa basic pun tetap bisa dirangkul lah. Nah, Lu punya ada will-nya, ada keinginan lu sendiri gitu kan. Berarti ya learning by doing lah istilahnya. Benar, learning by doing gitu. Terus kayak misalkan awalnya apa emang Skutus Kota ini kontennya itu kan yang gue lihat kan kayak banyak kan musik-musik, lebih kayak ke pop culture, lebih maksudnya nggak yang tentang entah politik gitu-gitu lah, kan anak kampus biasanya suka bahas politik ya, gitu. Nah, gue ini lebih kayak malah diarahinnya kok ke musik gitu. Apa kayak gitu? Nah, awalnya apa emang gimana tuh? Pertamanya kita pengen kayak media-media yang lainnya lah pada umumnya yang kalian follow, yang kau nggak lu follow gitu kan, kayak bahas tentang apa. Kayak kita awal dulu pernah ngeliput tentang kafe, tentang apa lagi ya, tentang kultur anak muda zaman sekarang. Akhirnya ada temen gue yang ngusulin kayak udahlah daripada gitu lu nggak bakal dapet pasarnya, lu nggak fokus sama satu tujuan lu gitu kan, lu fokus sama satu tujuan lu, akhirnya pasar pada datang gitu kan, orang-orang pada bakal ngefollow lu gitu kan, karena lu fokus sama satu tujuan. Kalau lu fokus sama beda-beda tujuan, lu nggak bakal tahu pasar lu yang mana gitu kan. Akhirnya kita sepakat semua sama anggota-anggota kita gitu kan untuk fokus di musik gitu kan, gitu bang. Berarti istilahnya itu kalau misalkan lu lebih ngembangin kontennya kayak semua apa ya bidang semua hal tuh lu masukin tuh di media lu, ntar lu bingung nih nentuin pasarnya yang mana. Ini jadi kayak lu pengen fokus deh. Bener, kita bakal nggak tahu pasar kita sendiri maunya apa dan mau yang gimana gitu kan, dan kita pun bakal capek sendiri bang. Kayak lu harus ngituin coffee shop ini, lu harus datang ke sini, datang ke situ, capek gitu kan. Apalagi kita yang baru merintis yang belum ada uangnya gitu kan. Dan inget juga bang, kayak kita tuh Skutus Kota bener-bener kayak nggak ada dana sedikit pun. Kayak kita ya PT bang, mau berangkat kemana ya udah PT, yang penting berangkat, yang penting liput gitu bang. Dan bener-bener nggak ada duitnya sama sekali gitu. Gitu berarti kalau misalkan ini nih kan udah banyak nih media-media yang ngebahas musik, pop culture, musik itu gimana gitu kan, dari genrenya juga banyak gitu kan. Nah, lu tuh dapet referensinya itu sama teman-teman itu dari mana sih? Lu ngeliatnya nih kayak wah ini nih gila nih, gokil nih, wah gue mau jadi apa ya, ngikutin jejaknya dia lah nih gitu loh. Kalau referensi itu kan sebenarnya ini bukan referensi dari media-media mana bang, ini atas dasar atas dasar keresahan anggota-anggota kita sendiri. Karena anggota kita sendiri ada yang genrenya hardcore, ada yang genrenya popang, ada yang genrenya kayak folk kayak ya udah kayak musik-musik yang biasa aja. Kayak gua malah kan kalau lu lihat IG Skutus Kota kan lebih ke kayak
apa namanya kayak band-band yang apa namanya yang underground gitu kan, yang orang lain nggak banyak tahu gitu kan. Kalau gue sendiri gue lebih ke genre EDM gitu, EDM. Terus akhirnya ya udahlah, atas dasar keresahan kita fokus sama keresahan anggota-anggota. Oh kayak ini bagus nih untuk diliput, untuk di up nih, kayak ini bagus nih, kayak gitu bang. Dari bukan dari media-media mana, ya udah atas misalnya lu punya saran untuk ngangkat ini, ya udah kita tampung, bagus kan nih untuk kita angkat. Akhirnya pada sepakat ya udah kita angkat, kayak gitu bang. Iya. Kayak misalnya gue juga lihat nih di beberapa feednya, terus di storynya juga nih kadang sering jadi mad part gitu kan. Iya. Nah di mad part itu lu gimana sih cara apa ya? Nge-pitching. Lu bisa itu ya cara nge-pitchingnya, lu terus cara dapet wah nih kayaknya nih cocok nih buat konten gua nih. Lu tuh target lu tuh apa yang kayak misalnya yang kayak synchronize, terus kayak misalkan musikologi. Bener. Terus kayak yang apa acara-acara yang udah gede lainnya gitu. Nah, lu tuh yang kayak gimana tuh? kalau kita tuh ngincernya ya balik lagi bang, kita dapat dapat medpart dari acara-acara itu relasi. Kayak kemarin kita yang di BSD itu relasi dari teman kita untuk masuk, kayak yaudah nih kirim MOU ke sini, udah deal akhirnya kita meliput gitu kan. Nah kita juga pengen lah bang namanya ngeliput, namanya Synchronize, WTF ataupun DWP pun kita pengen gitu kan. Balik lagi kayak kemarin kita mau nanti mungkin bulan November kita bakal ngeliput musikologi itu atas dasar kayak musikologi sendiri buka media yang pengen jadi media partner gimana. Akhirnya kita kirimlah MOU persyaratan kita untuk ke sana. Akhirnya deal. Akhirnya nanti bulan November kita bakal meliput musikologi. Berarti apa ya, lu mulainya tuh dari bawah dulu ya, kayak bener-bener dari bawah bang. Dari acara-acara gigs dulu ya, nih yang indie yang kolektifan gitu bang. Merintis dari situ, terus lama-lama ya lu kayak step by step aja gitu sampai kayak lu bilang tadi kan udah masuk nih musikologi untuk jadi med part. Itu kan bagus banget sih menurut gua, kayak wah semua orang mungkin dengan yang isinya itu oke bandnya kan bagus-bagus, terus lu bisa masuk situ. Jadi lu ngelakuinnya tuh step by step. Bener bang. Kalau kata pepatah mas, step by step, tunggu timing yang tepat bang, untuk yang boom gitu bang. Nah terus kan lu ini mahasiswa, ya kan lu mahasiswa, terus lu bikin sebuah media Sekutu Sekota ini lebih ke arah musik. Nah maksud gue gini, yang gue pengen tanya itu sasaran yang follow lu, target pasaran lu tuh apa sih, konten lu itu siapa, maksudnya siapa aja gitu? Kalau target pasaran karena lu kan mahasiswa yang mana kayak lebih politiknya nih, lebih politik, sukanya bahas-bahas tentang yang politik, terus isu-isu gitu lah. Maksudnya kalau ini kok musik gitu? Karena kita balik lagi bang, latar belakang kita anggota dan kita semua gitu, kayak pokoknya atas dasar member-member dari Sekutu Sekota itu kayak pengennya enak lah bahas politik mulu gitu kan. Kayak semua media bahasnya politik mulu, media A bahas politik, media ini bahas politik, kayak kita enak sendiri gitu bang. Akhirnya kayak udah kita bukan mau nggak mau kita harus bahas musik, karena balik lagi kita semua senang musik pasar nggak bakal mati bang. Dari mau musik 90-an 70-an sampai musik yang sekarang yang kayak berada di TikTok rame bang pasarnya gitu kan. Untuk pasarnya kita mungkin kayak lebih ke anak muda sih bang, kayak entah mungkin ada bang kayak kemarin bapak-bapak di umur, bukan bapak-bapak sih, kayaknya bapak-bapak deh di umur 40-an gitu kan, kayak suka aja gitu melihat Sekutu Sekota ini gitu. Berarti di banyak kalangan nih bisa diterima, maksudnya nggak cuman sasaran lu walaupun lu anak kampus, tapi sasaran media yang lu bikin ini orang-orang nih yang nggak mesti dari kampus juga. Di luar kampus itu pun oke gitu kan. Pasarnya nggak melulu tentang anak kampus kita sendiri bang, pasarnya tuh. Nah terakhir nih gue pengen nanya sama lo sebagai salah satu foundernya kan, ada nggak sih harapan lo kayak pengen nih gue jadi Sekutu Sekota nih gede nih, pengen nih gue Sekutu Sekota jadi
kayak media ini nih atau bahkan melebihi? Ada nggak sih harapan-harapan kayak gitu? Harapan pasti ada bang, namanya harapan kayak bekal kita untuk nanti, apalagi yang gua yang kayak bingung gitu bang akan masa depan gua untuk ngapain gitu kan. Akhirnya mungkin harapan dari gua sendiri gitu ya bang, pengen media kita ini besar gitu, akhirnya kita punya apa namanya creative house gitu untuk kayak buat iklan atau yang pokoknya intinya dari Sekutu Sekota ini yang berupa media musik pengennya berkembang ke kayak agensi yang lainnya gitu yang mungkin klien-kliennya sampai juta puluhan juta gitu bang. Kayak intinya kita sekarang nggak ada duitnya, mungkin harapan gue yang nantinya kita bakal dibayar gitu bang. Berarti Gitu. mulai dari langkah-langkah kecil Ya, aja gitu ya. benar, Bang. Oke, oke. Menarik sih dengan lu cerita awal mula, terus dari sampai tujuan, terus sasaran, konten-konten yang kita ngebahas gitu. Udah banyak banget nih kayak apa ya, ilmu juga gitu, ilmu baru buat teman-teman semua nih yang nonton Kandang Bersua nih untuk jadiin referensi. Mungkin ada yang pengen bikin media juga gitu, boleh banget tuh dengerin apa yang tadi dibilangin sama Alvan ya kan. Kita udah nyampe ini nih di penghujung acara nih. Cepet amat bang, masa pengen lama ini dari tadi nyiapin konsep lama banget ya bang. Iya ya, karena ini terbatas waktu. Benar, Biasa Bang. tim kreatif kan Iya ya udah begini-gini aja dari tadi soalnya kan. Oke. Oke, buat temen-temen penonton Kandang Bersua, tetap ikutin terus nih acara kita nih ya. Harus banget sih dengerin sih, bisa jadiin referensi juga. Dengerin dan melihat ya bang. Ya, dengerin net terus diterapin. Kalau Benar. si anak muda itu ya harus Kreatif. harus oke. Dan anak muda itu apa ya? Kan anak muda itu biasanya identik dengan bandel, anak muda Benar. kriminal gitu. Nah, ini harus walaupun suka yang urakan kayak gitu, tapi harus tetap kreatif, harus tetap ngasih karya gitu. Bener. Loh. Bandel tapi berkreatif Iya. bang gitu. Lu cerita awal mula, terus dari sampai tujuan, terus sasaran, konten-konten yang kita ngebahas gitu. Udah banyak banget nih kayak apa ya, ilmu juga gitu, ilmu baru buat teman-teman semua nih yang nonton Kandang Bersua nih untuk jadiin referensi. Mungkin ada yang pengen bikin media juga gitu, boleh banget tuh dengerin apa yang tadi dibilangin sama Alvan ya. Kita udah nyampe ini nih di penghujung acara nih. Cepet amat bang, masa pengen lama ini dari tadi nyiapin konsep lama banget ya bang. Iya, karena ini terbatas waktu. Benar, Ya, Bang. tim kreatif kan ya udah begini aja dari tadi soalnya kan. Oke. Oke, buat temen-temen penonton Kandang Bersua, tetap ikutin terus nih acara kita nih ya. Harus banget sih dengerin sih, bisa jadi referensi juga. Dengerin dan melihat ya bang. Ya, dengerin terus diterapin. Kalau si anak muda itu ya harus Kreatif. harus oke. Dan anak muda itu apa ya? Kan di anak muda itu biasanya identik dengan bandel, anak muda itu Benar. kriminal gitu. Nah, ini harus walaupun suka yang urakan gitu, tapi harus tetap kreatif, harus tetap ngasih karya gitu. Bandel tapi berkreatif bang gitu. Oke, itu aja ya gengs. Sampai jumpa di Episode episode berikutnya di Kandang Bersua dengan bintang tamu, narasumber yang lebih gokil lagi pastinya. Oke, dadah gengs.